Baik, terima kasih Pak Moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Dano Buddha sudah mengundang saya untuk berbagi sedikit wawasan mengenai branding Bali dan budaya populernya. Sebenarnya saya tidak berpretensi bisa menjawab hal ini secara mendalam, tapi saya coba karena saya adalah lulusan kajian budaya juga. Ya. Tidak lupa saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prodi Kajian Budaya yang sudah hampir 25 tahun. Semoga berlanjut seterusnya. Baik, harus saya katakan bahwa menerima menjadi pembicara hari ini, saya mengalami apa yang disebut dengan konflik interest. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau saya nggak mau hadir nanti dipuitin Pak Prof. gitu. Kalau saya terlalu kritis nanti disampaikan Pak Ano, karena saya juga bagian dari proyek buku ini sebenarnya. Saya tidak mengerjakan proyek, tapi saya ikut di dalamnya sebagai organisasi. Jadi posisinya agak sulit sebenarnya. Ya. Tapi saya coba melihat secara objektif gitu ya tentang branding ini. Ya. Nah, branding sebenarnya sebagai sebuah ilmu tidak lama sekali hadir gitu. Saya ingat ketika saya baru jadi dosen di Perguruan Negeri Bali, jurusan Pariwisata, saya dikirim ke Australia, dan di Australia saya menemukan fakta bahwa setiap kota itu memiliki brandnya sendiri. Pak Prof. Dano Buddha saya tahu karena beliau lulusan di sana gitu. Di Australia Selatan, di Adelaide misalnya, itu ada yang disebut dengan City of Festival, ya. Jadi kota festival. Kemudian di Melbourne itu menjadi Garden City, di Australia Utara itu Outback Australia gitu. Jadi setiap kota, setiap daerah memiliki brandnya sendiri gitu. Ya. Kemudian ketika balik ke Bali, ke Perguruan Negeri Bali, saya mengajar tentang marketing. Saya tahu merek, saya tahu brand, tetapi persoalan branding itu belum banyak terungkap saat itu. Baru kemudian setelah 5 tahun setelah saya sudah mengajar pemasaran pariwisata, ilmu ini semakin berkembang ya. Gitu. Jadi saya tidak secara langsung berhubungan dengan branding, tetapi mahasiswa saya banyak membahas ini. Jadi sebagai dosen kita harus paham mengenai hal ini. Perkenalkan, saya Gede Mudane ya, lulus di Kajian Budaya sudah cukup lama. Sekarang jadi dosen di Prodi S2 Magister Terapan Perencanaan Pariwisata di Perguruan Negeri Bali. Pernah menjadi Korprodi, kemudian saat ini menjadi koordinator pendirian program Dr. S3 Bisnis Pariwisata di Perguruan Negeri Bali. Baik, oke. Buku ini mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan memilikinya. Jadi saya perlihatkan saja wajah dari buku ini ya, Branding Bali dan budaya populernya. Jadi buku ini terbit bulan Juli tahun 2023, ya, 2024. Kemudian penerbitnya adalah Sedia Nusa, Yayasan Sinergi Media Nusantara ya, Sedia Nusa. Kemudian kalau Bapak Ibu tahu yang di belakang itu bosnya Pak Ano gitu ya. Jadi Pak Ano tersangka ya. Jadi beliau yang menerbitkan buku ini, gitu ya. Jadi kemudian perlu juga saya jelaskan bahwa buku ini terdiri atas 16 bab, ada 16 penulis, jadi masing-masing penulis memiliki satu bab di dalamnya, halamannya 267. Kemudian penampilannya cukup bagus saya kira ya.
bagus sekali, mungkin karena orang-orang yang menulis itu orang-orang seni, jadi mendesainnya juga sangat bagus. Cuman kalau bisa, saya kira detail-detail penulisnya itu dihilangkan saja biar bikinnya lebih keren gitu, ya. Apalagi kalau misalnya begini mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ke pembaca internasional. Baik, di slide saya tampilkan pengantar buku ini, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa buku ini adalah karya kolaboratif yang membahas berbagai aspek branding, mulai dari sejarah, dampaknya terhadap budaya dan pariwisata. Jadi buku ini membahas tentang branding, ya, kemudian membahas juga tentang budaya populer, membahas juga tentang pariwisata, ya, dan juga banyak aspek-aspek yang lain. Nah, Bapak Ibu dan barangkali adik-adik mahasiswa, ini mahasiswa dari mana ya? Dari ISI Denpasar ya? Oke. Saya juga orang ISI nih, ya. Ikatan suami istrinya dari ISI, gitu. Saya di ISI juga. Oke. Kalau kita bicara branding secara epistemologis, ya, kalau dalam filsafat ini itu kan ada ontologi, epistemologi dan aksiologi, ya. Jadi ontologi itu adalah aspek apa yang ingin kita bahas, apa yang ingin kita teliti, apa yang ingin kita analisis, apa yang ingin kita cari datanya, apa permasalahannya, ya. Maka aspek epistemologis itu jadi bagaimana secara keilmuan kita akan membahas, kita akan menganalisis, kita akan meneliti hal itu. Jadi aspek epistemologis kita bicara mengenai aspek ilmu pengetahuan di dalamnya. Nah, tadi saya katakan kalau buku ini adalah buku yang bersifat kolaboratif, ya, dari berbagai aspek keilmuan, maka saya melihat beberapa aspek ilmu yang terkait dengan kita bicara tentang branding Bali dan budaya populernya, ya. Yang pertama adalah media dan komunikasi. Jelas bahwa branding itu adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan pasar yang kita tuju, ya. Kemudian di dalamnya ada marketing dan pariwisata, ya. Marketing di dalamnya termasuk juga adalah promosi. Jadi promosi itu adalah salah satu bagian dari marketing. Dan branding ini sangat terkait dengan pariwisata biasanya, ya. Itu sangat terkait dengan pariwisata. Kemudian pasti branding itu bentuknya di dalamnya ada aspek-aspek visual, ya. Seni termasuk di dalamnya. Jadi para penulis buku ini ada dari bidang seni DKV, ya, ada dari interior, ada dari macam-macam, ya. Kemudian bagaimana branding itu sebagai tanda dan pemaknaannya, semiotika yang bahas. Dan ini juga terkait dengan bagaimana pasar kemudian akan mempersepsi branding, ya. Itu nanti terkait dengan psikologi dan imagologi. Nah, karena brandingnya ini adalah branding Bali dan Bali itu sangat dekat dengan study of culture, ya. Itu jelas saja nanti terkait dengan studi Bali, ya. Kemudian juga dengan baliologi. Dan yang terakhir, ya, terkait juga dengan postmodern, ya. Kemudian juga pasti dengan culture studies. Secara epistemologis juga, kalau kita bicara branding Bali dan budaya populernya, itu berarti kita bicara multi dan interdisiplin. Jadi kalau Bapak Ibu dosen barangkali sudah pasti tahu bahwa kalau kita bicara multi dan interdisiplin itu level KKN-nya di level 8 gitu, ya. Jadi kajian budaya itu tidak pernah diajarkan dia satu. Kenapa demikian? Karena permasalahan yang dibahas ontologinya itu sangat kompleks, ya. Jadi suatu fenomena tidak bisa dikelola secara ilmu lewat satu bidang ilmu. Jadi pasti ada aspek multi dan interdisiplinnya, gitu. Bahkan kemudian di tingkat S3 dia bisa menjadi transdisiplin. Ini juga sesuai dengan KKN level 9, gitu. Nah, bahkan kalau kita baca buku-buku culture studies itu kajian budaya juga disebut cross disiplin, dan bahkan, ya, yang lebih penting itu adalah post disiplin. Jadi bagaimana kajian budaya itu menyudahi disiplin-disiplin konvensional
mengemukakan disiplin yang lebih baru gitu. Bahkan yang paling keren itu ada di disiplin kita nggak bahas terlalu jauh gitu ya. Sedikit saya sampaikan tentang culture studies. Mudah-mudahan nanti adik-adik yang ada di depan ini tertarik untuk kuliah di kajian budaya. Jadi mungkin nanti bisa melamar di S2 gitu ya, kalau Anda semua dari S1. Bagusnya ilmu ini adalah tidak memiliki batas-batas ilmuwan yang jelas. Ya, jadi sangat berhubungan dengan berbagai bidang lain, sehingga adik-adik dari prodi S1 manapun itu bisa masuk di kajian budaya. Jadi saya juga ketika kuliah di sini ada dari berbagai bidang ini. Ada dari teknik, ada kedokteran, ada sastra, ada ekonomi, ada pariwisata dan sebagainya. Ya. Kemudian juga kalau bisa culture studies itu bedakan dengan study of culture gitu. Ya, ini dua hal yang agak berbeda, sehingga saya kadang-kadang lebih suka mengatakan culture studies daripada kajian budaya. Karena kalau kajian budaya coba translate ke dalam bahasa Inggris, dia bisa study of culture, bisa menjadi kajian budaya. Yang terpenting dari kajian budaya culture studies itu adalah sifat ilmunya yang posisionalitas ya. Itu artinya bahwa cara pandang kajian budaya itu agak subjektif ya. Jadi tergantung pada kepentingan dari si pengkaji budaya. Jadi para dosen kajian budaya tidak boleh mendikte mahasiswanya kalau mahasiswanya kuat pandangan ideologis yang dia kemukakan di dalam diskusinya gitu, ya. Jadi begitu. Contoh yang paling jelas adalah bagaimana dulu harian di Bali dan harian di Jawa, ya, koran Bali dan koran Jawa itu memandang bom Bali secara berbeda. Jadi koran-koran di Bali memandang bom Bali itu di mana orang Bali adalah korban, gitu. Sedangkan bagi koran dari daerah lain itu memandangnya secara berbeda, ya, gitu. Baik, yang perlu juga saya sampaikan bahwa ini juga ada di buku ini bahwa kajian budaya itu tidak sekedar menjelaskan sebagai ilmu modern gitu, tapi juga mengubah realitas gitu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kajian budaya itu berusaha membuktikan kebekuan aksiologis. Jadi agar ilmu itu tidak omong-omong doang gitu, ya. Jadi aspek aksiologisnya diperlukan. Jadi kajian budaya itu tidak untuk menjelaskan realitas saja, tetapi juga mengubah realitas. Karena bagi pengkaji budaya segala sesuatu itu ada masalahnya, ada salahnya gitu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu adik-adik semua setuju atas pandangan saya hari ini, sebenarnya bermasalah secara kajian budaya karena ada kena hegemoni saya gitu misalnya. Ya, itu gak benar secara tadi. Baik, dan ini adalah tampilan kalimat saya ambil dari Barber. Kajian budaya itu adalah proyek yang menarik dan cair yang bercerita pada kita tentang dunia yang akan berubah dengan harapan kita bisa memperbaikinya. Jadi asumsinya bahwa selalu yang salah dalam di dunia yang di mana kita ada, ya, di keluarga misalnya, ya, ada hegemoni orang tua barangkali, ada apa namanya kekuasaan laki-laki yang sangat keras di situ, ya, terhadap perempuan. Kemudian di sekolah juga ada hegemoni pendidikan, di sistem ekonomi ada kapitalisme gitu. Di semua level itu ada masalah. Masalahnya adalah kita tahu nggak ada masalah itu, ya. Jadi begitu, selalu ada masalah. Bahkan di ruang ini juga ada kekuasaan yang bekerja, gitu, ya. Baik, ini sekedar ini aja ya. Seseorang berubah karena dua hal, pikiran terbuka atau hatinya terbuka. Baik, bagaimana perubahan Bali, ya? Jadi Bali oleh para ilmuwan itu tidak banyak dibahas buku ini. Itu bagaimana Bali itu berubah dari budaya pertanian ke budaya jasa. Ya, saat ini di Bali kita dikuasai oleh budaya jasa berupa pariwisata. Jadi Bali tidak punya industri yang berat, ya, menghasilkan industri yang manufaktur yang berat-berat yang besar-besar, tetapi langsung dari budaya pertanian ke
budaya industri pariwisata. Sehingga sebenarnya secara sederhana bisa kita itu sebenarnya manusia Bali itu ada dua sebenarnya, ada tradisional, ada modern. Jadi ada, boleh dikatakan transformasi dari filosofi dengan dan visual ketika orang Bali tidak suka branding ya, orang Bali tidak perlu branding, dan sekarang dengan ada awak blog itu perlu branding. Jadi bagaimana kita menunjukkan diri kepada orang lain, kepada pihak lain. Jadi manusia tradisional itu menganggap tidak perlu marketing ya, tidak perlu branding, dan manusia modern itu harus melakukan marketing, harus melakukan branding. Dan buku ini yang kedua ya, harus melakukan branding itu. Jadi branding sebenarnya tidak jauh-jauh dari kita semua gitu ya. Ketika bapak ibu dan adik-adik mahasiswa mencari pacar atau mencari istri, itu melakukan personal branding sebenarnya ya. Bagaimana agar penampilan kita terlihat baik di hadapan calon ya, bagaimana kita menampilkan diri agar kita kelihatan berwibawa, gagah, orang berpunya misalnya gitu ya. Sama dengan branding, jadi bagaimana branding itu dikonstruksi dalam logo yang bagus dengan tagline yang menarik ya, di dalamnya memberikan value dan kualitas yang bagus juga gitu. Itu sama gitu. Ya. Jadi sebenarnya kita sejak dulu kita melakukan personal branding gitu. Ya. Nah, kalau Bali melakukan branding juga, itu boleh dikategorikan sebagai city branding atau destination branding gitu ya. Jadi analoginya seperti itu. Nah, kalau kita lihat sejarah branding di Bali itu, jadi Bali sejak dulu sudah ada brandingnya gitu. Sejak dulu. Tapi saya ingin katakan dulu pada adik-adik mahasiswa terutama ya, tolong bedakan branding dengan brand ya, gitu. Jadi secara umum bisa disebut branding di mana brand ada di dalamnya. Jadi berdasarnya disebut brand. Gitu. Cuman kata brand tidak terkenal, sehingga kita dengan gampang menyebut branding. Ya, jadi bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kita membuat secara teori, bagaimana kita mengukur brand itu disebut branding. Hasilnya disebut brand. Kemudian ketika brand selesai, brand itu dibrandingkan lagi, didiseminasi, dimarketingkan, disebarkan ke masyarakat. Itu branding juga. Jadi branding itu adalah hal yang luas. Brand itu ada di dalamnya. Jadi branding akan dilakukan sebelum dan sesudah brand itu ada. Dan sebenarnya Bali punya brand luar biasa nih. Dia adalah Mafkot saat ini. Kalau dulu pernah ada misalnya Bali Santi. Tapi saya kira Bali Santi itu terlalu inward looking ya, terlalu ke dalam bukan ke keluar. Jadi kalau orang luar melihat itu bingung, ini apa ini gitu. Ya, padahal penuh makna filosofis. Jadi branding Bali yang Bali Santi itu tidak terkomunikasikan secara baik kepada audiens, kepada pasar. Nah, yang sekarang adalah The Island of God gitu. Jadi pulau Tuhan, pulau para dewa gitu. Nah, masing-masing kabupaten ini punya brandingnya sendiri. Cuman memang seharusnya harus disesuaikan. Apakah branding di kabupaten itu cocok nggak dengan branding Bali-nya gitu. Tapi saya melihat oke juga ya, dan pasar itu the heart of Bali, hatinya Bali, Badung itu jiwanya Bali gitu. Bali itu the origin of Bali, betul juga karena banyak Bali ada di situ. Kemudian Karangasem the spirit of Bali. Ini Karangasem kampung saya, bagus juga brandingnya, tapi sekarang nggak dipakai lagi gitu. Saya tanya kenapa tidak dipakai? Padahal Karangasem punya Gunung Agung, punya Besakih, punya Selaik, punya Bekasi, punya Lempuyang. Itu banyak sekali gitu. Tapi ternyata saya dapat jawaban bahwa karena bupatinya ada berubah dan wah ini seperti apa saya itu wah. Nah, secara keilmuan Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengatakan oh kita melakukan branding gitu. Enggak. Kita harus melakukan studi sebelumnya gitu. Jadi kalau dalam ilmu marketing itu ada yang disebut dengan STP ya. Kita melakukan segmentasi, jadi pasar itu ya, baik pasar budaya maupun pasar wisata itu jumlahnya sangat banyak, tempatnya sangat luas,
ya, karakteristiknya sangat berbeda-beda. Jadi bayangkan ada orang Eropa, ada orang Australia, ada orang Jerman, ada orang Amerika, ada orang Jepang, ya, ada orang Asia lainnya gitu. Kemudian intensinya juga ada yang nyari budaya, ada yang nyari 3S ya, si sensang, ya, jadi bertemu di matahari, malamnya biskuit dan sebagainya. Ada juga nyari waterfall, ada yang nyari yang lain gitu. Jadi tentukan dulu segmentasinya, kemudian pilih ya, ketemu targetnya. Jadi misalnya pasar budaya yang kita tuju. Nah kemudian di situ kita memposisikan ya, positioning. Jadi segmenting targetnya positioning. Jadi ada mahasiswa yang mendapatkan ilmu branding itu, langsung kasih branding itu tolong bisa dikritisi ya, harus ada penelitian yang mendukung itu. Jadi lakukan segmentasi, pilih target pasarnya, kemudian posisikan seperti apa mau produk kita di benak audiens ya. Baru membuat brand, baru kemudian menyebarkan brand itu, dan itu juga disebut dengan branding. Nah sebenarnya tujuan branding itu kan menarik orang-orang akan setidaknya menjadi potensial market kita. Ya, jadi potensial market itu beda dengan actual market ya. Kalau potensial market itu orang luar negeri yang sudah punya uang, sudah punya waktu luang ya, sudah punya keinginan, tapi belum ke Bali karena dia tidak tahu tentang Bali. Karena mungkin marketing kita gagal menjangkau mereka. Jadi mereka potensial gitu. Nah kalau adik-adik lihat apa wisatawan di Bali di Google, di Nusa dimanapun itu actual sudah beli produk ya gitu. Dan yang paling bagus bahwa tujuan dari branding ini juga top of mind gitu. Itu artinya analoginya begini, kalau kita menyebut sepeda motor maka di pikiran kita Honda ya. Kalau kita menyebut destinasi di Indonesia Bali, nah itu top of mind gitu. Ya, ini seperti kecap ya, nomor 1. Oke, ini yang tadi saya jelaskan ya, sudah saya jelaskan untuk mengejar waktunya. Apa betul orang Bali tidak suka branding atau suka branding? Ini pertanyaan bagi kita semua. Dulu kita kenal paradigma dengan data orang bisa ya, depan anak yang adanya. Jadi inward looking. Jadi biar orang lain yang ini gitu. Itu masa lalu dan sekarang masih ada itu ya, di beberapa kawasan itu masih orang-orang seperti itu dengan daya orang bisa. Nah kemudian apakah Bali perlu di branding atau di rebranding? Nah ini sebenarnya Bali itu sudah merupakan brand itu sendiri ya. Tahun 2011 jurnalnya Pak Dr. Putri itu terbitan pertama Pak ya. Itu Makobat menulis Bali as a brand ya. Jadi dengan begitu apapun tentang Bali itu nomor 1 gitu ya. Jeruknya jeruk Bali nomor 1, sapinya sapi Bali nomor 1 gitu. Salaknya salak Bali nomor 1 juga gitu. Apalagi daerah wisatanya, objek wisatanya ya, apalagi karakter orangnya misalnya. Jadi itu ya, Bali as a brand gitu. Jadi sepertinya seakan-akan tidak perlu kita branding, ini Bali sudah brand gitu ya. Oke, brand-brand Bali yang sebelumnya itu pernah ada di Island of God, sekarang di Island of God, Paradise Island, Morning of the World, The Last Paradise dan sebagainya gitu. Tapi ada juga yang mengatakan The Last Paradise gitu ya. Oke, ini branding Bali saat ini itu juga dibahas di buku. Nah ini dia ya, kenapa branding Bali tidak menampilkan orang menari gitu. Padahal orang kan mengatakan kalau setiap orang Itali bisa menyanyi, orang Brasil bisa main sepak bola, orang Bali bisa menari gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga ditampilkan seperti apa, dan pasar kan menampilkan itu di logonya, apalagi Bali misalnya ya. Dan kalau dari sini, dari film ini ya, Eat Pray and Love itu seakan-akan Bali bukan tempat pray, bukan tempat makan. Padahal produk-produk kuliner Bali luar biasa bagus. Padahal Bali itu penuh dengan tempat pemujaan
Hidu misalnya, di Island of God. Tapi di dalam novel ini dikonstruksi sebagai tempat menemukan cinta gitu. Ya, ini sebenarnya harus kita ubah gitu ya, bahwa Bali juga tempat tempat pray dan juga tempat menemukan cinta gitu. Ya, itu dalam beberapa tahun yang lalu. Nah ini pernah Bapak Ibu lihat barangkali Bali Surga Para Anjing, ini tahun 2007, novelnya ada di Panegri ya. Jadi Bali Surga Para Anjing ya, nggak saya jelaskan dulu ya. Budaya pop dan culture studies, ini juga penting saya sampaikan. Buku ini membahas budaya pop ya, tetapi bagaimana budaya pop itu dikaitkan dengan branding Bali. Nah, secara teoritis, Bapak Ibu bisa lihat dalam bukunya George Story itu ada 6 karakter dari budaya pop, dan yang terakhir itu adalah bahwa tidak lagi ada perbedaan budaya tinggi, budaya rendah, budaya pop itu adalah budaya postmodern. Jadi tingkatnya tidak tinggi dan rendah ya. Oke. Nah, tentang budaya pop itu sendiri, ahli kajian budaya Raymond Williams itu tahun 83 itu merumuskan 3 definisi tentang kebudayaan ya. Jadi satu itu adalah pengembangan umum tentang kegiatan intelektual, spiritual dan estetik ya. Kemudian yang kedua itu disebut dengan lived cultures ya, kebudayaan yang hidup. Kemudian yang ketiga itu adalah disebut dengan cultural text ya. Jadi praktik-praktik ritual, praktik pariwisata itu kategorinya yang nomor 2. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah signifying practices, teks-teks budaya, novel, film, ya, seni yang termasuk di dalamnya. Ya, jadi sekali lagi kalau William mengatakan ada 3 definisi budaya, 2 dan 3 itulah definisi budaya pop menurut George Story. Ya, tidak semuanya. Jadi yang satu itu adalah kategorinya budaya tinggi, ya. 2 dan 3 itu disebut dengan budaya pop. Dan ini teori yang saya kira tidak saya jelaskan secara karena waktu. Baik, dimulai tadi. Jadi bicara branding ini perlu juga adik-adik melihat teorinya Stuart Hall ya. Encoding dan decoding. Encoding itu bagaimana membuat kode itu bisa seni, bisa brand, bisa apapun. Dan decoding itu bagaimana membongkar, bagaimana memaknai, bagaimana mendekonstruksi kode, bagaimana mengartikan kode. Saya tahu di isi dan pasar itu ada peminatan, pengkajian, dan penciptaan ya. Jadi penciptaan itu encoding, bagaimana kode diciptakan, kode seni, entah itu seni lukis, seni pertunjukan dan sebagainya, seni musik. Nah, yang pengkajian itu mencoba memaknai, meneliti, mendekonstruksi, memberikan makna yang berbeda terhadap sesuatu yang sudah ada, karya seni yang sudah ada. Ya, itu namanya decoding. Jadi ada penciptaan, ada pengkajian. Sama juga di program studi saya. Jadi bisnis pariwisata itu bisa membuat bisnis ya, membuat hotel, membuat restoran, membuat produknya, membuat produk untuk pengantin baru gitu. Itu membuat bisnis ya, membuat kafe. Yang satu lagi adalah melakukan penerapan. Jadi sama dengan penciptaan, sama dengan pengkajian. Nah, jadi para penulis buku branding Bali dan budaya populernya ini bisa dikategorikan atas 2 sebenarnya. Jadi ada yang mencoba bagaimana mengencoding, ya, mengencoding brand Bali dan budaya popnya. Jadi mengencoding itu sekali lagi artinya memberikan bahan-bahan ini loh branding Bali, atau ini loh bahan-bahan yang cocok untuk kita membuat branding Bali. Dan sebagian lagi adalah yang mendecoding. Jadi mendecoding itu artinya brandnya sudah ada, kemudian coba dimaknai, coba dianalisis, ya, coba diberikan makna. Tapi rasanya tidak ada yang rekonstruksi ya, gitu. Tidak banyak yang rekonstruksi.
Jadi kita bisa terapkan teori encoding dan decoding atas buku ini. Jadi saya tadi katakan ada 16 penulis, 16 bab ya. Jadi dari bab 1 sampai bab 16. Tapi memang saya buku ini tidak dikasih editorial, gitu, tanggung jawab Anom gitu, ya. Cuma dikasih prakata gitu. Itu tidak cukup sebenarnya. Harusnya diberikan pengantar. Atau memang sebagai kajian budaya sengaja Pak Anom melemparkan kepada audiens gitu. Ya, biar audiens pembaca itu mendekoding karya ini, mungkin gitu maksudnya. Ya, tetapi umumnya buku-buku kolaborasi seperti ini diberikan pengantar yang cukup panjang, memberikan semacam guidance atas isi buku gitu. Bahkan isi juga penutup gitu. Tulisan pertama cukup bisa mengantarkan, tetapi belum lengkap saja ya. Jadi tulisan pertama itu bisa juga dijadikan sebagai pengantar dari editor. Nah, kalau kita lihat per bab 1 misalnya pengantar Branding Bali, Decode brand lama. Jadi bagaimana saya mengatakan bahwa penulis pertama itu mendekode itu artinya memaknai brand yang sudah ada gitu, ya. Sedangkan yang kedua, tulisan kedua itu bagaimana dia memaknai brand Bali, brand yang baru di Alan Lapkos itu. Jadi gitu. Jadi saya golongkan encoding dan decoding. Ya hasilnya tidak saya jelaskan lebih jauh ya, biar waktunya tidak terlalu ini. Nah, teori encoding decoding ini terkait juga dengan teori resepsi ya, dari yang sastra. Ini saya sangat paham ini ya. Jadi ini juga di ruang ini ya Bapak Ibu ya. Kalau adik-adik terutama yang setuju atas semua penjelasan saya, Anda menjadi korban hegemoni saya, ya. Jadi makna kita sama memaknai hal yang sama, gitu. Ya tidak ada perbedaan. Sama dengan pembantu rumah tangga yang nonton sinetron itu terjadi intensionalisme di situ, ya. Jadi ketika si pembantu rumah tangga ketemu artisnya di mall itu bisa nangis karena dia mendapatkan peran yang teraniaya gitu misalnya. Atau sebaliknya dia marah ketika dia menemui peran yang antagonis misalnya gitu. Mohon maaf mengingatkan dengan tidak ada maksud mentinggal mobil. Waktu Bapak sudah hampir habis. Oke. Lagi 2 menit. Kemudian oposisional itu kalau ternyata wah pemudanya nggak benar itu, nggak. Saya punya pandangan sendiri itu. Jadi ada kritis orang kajian budaya mestinya seperti itu ya. Apalagi sudah terjadi. Negosiatif itu menerima tidak seluruhnya, mencoba memulainya kembali itu kalau secara kriminal itu menggunakan perspektif badan itu, ya. Nah ini apa namanya? Apakah ini kita mau brandingkan juga, ya? Branding Bali seperti ini. Dan ini apakah branding Bali ya? Jadi global, ya. Kemudian ya kita mandiri di Bali. Karena yang namanya brand itu harus melekat juga value dan kualitas di dalamnya. Kemudian kalau fakta yang terjadi seperti ini, bagaimana kita memberikan value, memberikan kualitas pada brand yang kita bikin gitu. Ya. Dan ini hilirisasi korupsi ya. Jadi bahkan Bali Sadat pun yang dekat dengan Sang yang gitu, itu ya melakukan itu gitu, ya. Dan ini ya seperti ini, branding Balinya ada mahbos tapi protokolnya tertangkap karena narkoba, ya. Baik, ini tulisan Bali. Bagaimana kita membuat branding Bali, memberinya dia apa namanya value dan kualitas yang bagus kalau kenyataannya seperti ini. Di mana posisi pariwisata budaya yang bahkan sejak tahun 71 kita konsepkan ke dalam Perda yang sekarang menjadi Perda nomor 5 tahun 2020. Jadi sudah 4 Perda kita bikin tentang pariwisata budaya, tapi yang ada adalah pariwisata budaya gitu ya. Oke, jadi setiap kita berhak untuk memberikan branding sendiri ya, bagi kita di kajian budaya.
Jadi dengan demikian saya tutup karena waktu tidak mengizinkan ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya, meskipun Anda tidak setuju ya dengan penjelasan saya, Anda bisa mengulangnya kembali untuk keperluan Anda. Jadi untuk kajian budaya sekali lagi bersama bulan tahun ya, hanya ini yang saya bisa memberikan kepada kajian budaya. Terima kasih. Terima kasih kepada budaya. Jadi terima kasih sudah banyak memberikan pencerahan di samping untuk peluncuran buku beliau. Acara kita akan lanjutkan, kita akan kembalikan kepada panitia untuk menyerahkan tanda sertifikat dalam kegiatan ini. Mohon kepada Bapak Ketua Prodi berkenan menyerahkan, didampingi oleh Bapak Ketua Senat, Bapak Profesor. Mohon waktunya. Dipersilakan. Pak Gede, mohon mengambil tempat di depan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung acara ini sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana, bahkan telah mencapai kesuksesan. Untuk seminar dan peluncuran buku kita akan tutup sebentar. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan perayaan hari ulang tahun kajian budaya. Kita akan tutup dulu acara ini dengan ucapan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.